Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. A. Pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia dalam makhluk TYME dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban hak asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. B. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Selanjutnya yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal, seperti keleluasan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966, terjadi pemasangan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990, pemerintahan membentuk Komnas HAM. Pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. C. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. A. Hak warga negara. 1. Hak asasi pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi, hak memiliki, hak manfaat, hak membeli, hak menjual. 3. Hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. 4. Hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. 5. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. 6. Hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Laksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Selanjutnya yaitu B. Kewajiban warga negara. Peraturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandangan para pemikir Antonio Gramsci.
1. Kaum pluralis, Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. 2. Kaum Marxis, Anthony Giddens. Masyarakat dua pandangan di atas, kata kunci, struktur atau negara untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis negara. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum bourgeois untuk menjalankan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis, warga negara saling mempengaruhi. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.